Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sekarang sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Semakin dekat kita merayakan Natal, semoga nuansa sukacita semakin menghiasi masa penantian kita semua. Hari ini kita disajikan dua tokoh wanita yang sangat istimewa. Dan saya yakin kisah Injil yang telah kita dengar sudah begitu melekat dalam memori kita. Mengapa dua tokoh wanita ini begitu istimewa? Kedua tokoh ini sangat begitu istimewa karena mereka berdua mendapatkan karunia mukjizat dari Allah. Elisabet mengandung pada masa tuanya, sementara Maria mengandung oleh Roh Kudus pada masa gadisnya. Kedua wanita itu dipakai oleh Allah untuk terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Dari kedua tokoh ini, kita diajak bersama-sama untuk merenungkan makna dari perjumpaan. Pada masa pandemi, aspek perjumpaan kita secara personal sungguh-sungguh dibatasi. Interaksi dimungkinkan terjadi hanya dalam dunia virtual. Relasi antar manusia menjadi hal yang langka dan sulit untuk diwujudkan. Harus kita akui bersama, ketika kita semua mendengar anjuran pemerintah bahwa PPKM level 3 tidak jadi diberlakukan, banyak dari kita merasa gembira karena perayaan Natal dapat dilakukan bersama seluruh dengan sanak keluarga. Ironisnya, kerap kali kita justru malah mencederai perjumpaan demi perjumpaan yang kita alami. Sudah lama tidak bertemu, bukannya saling berbagi kisah dan saling mendengarkan, tetapi kita masih sibuk dengan gadget kita masing-masing. Sibuk dengan urusan dan kesenangan masing-masing. Perjumpaan antara Elisabet dan Maria tidaklah demikian. Dikatakan dalam kisah Injil, bagaimana Maria berangkat menemui Elisabet yang sedang mengandung di masa tuanya. Maria berangkat dalam kerinduan untuk berbagi kisah. Maria dengan gembira hati menempuh perjalanan yang tidak singkat. Jarak dari Galilea ke Yehuda ditempuh 3 sampai dengan 4 hari. Dan Maria dengan suka hati
berjalan kaki, bahkan tidak peduli kalau dalam perjalanannya nanti ada bahaya-bahaya yang akan menghadangnya di jalan. Demi apa? Demi untuk bersharing pengalaman iman dengan Elisabet. Dia berangkat. Perbandingannya sama seperti kisah anak yang hilang. Ketika dia sudah merana, dia bangkit dan berangkat kembali untuk menemui bapaknya. Berangkatnya Maria dengan berangkatnya kisah anak yang hilang mempunyai warna yang sama. Karena digerakkan oleh kerinduan dan karena digerakkan oleh rasa sukacita karena mukjizat yang akan mereka terima dari Allah sendiri. Dan lihat, perjumpaan yang dialami adalah perjumpaan yang saling memberkati. Masing-masing, baik Elisabet maupun Maria, mengucap syukur atas karya Allah yang begitu mengagumkan yang terjadi dalam diri mereka. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, kapan terakhir kali kita memuji dan mengagumi karya Allah yang hadir dalam pribadi-pribadi yang kita jumpai? Kapan terakhir kali kita secara sungguh-sungguh meletakkan HP dan mendengarkan kisah anggota-anggota keluarga kita? Atau mana yang lebih sering kita lakukan? Membicarakan keburukan orang lain atau memuji setiap perjuangan maupun usaha orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan sampai perjumpaan-perjumpaan yang kita alami setiap hari dengan orang-orang hanyalah sekedar perjumpaan antar badan. Maknailah setiap perjumpaan dengan mendengarkan kisah mereka. Pertajam indera pendengaran, kuatkan empati, jauhkan jari jemarimu dari HP-mu. Dan yang terakhir, berusahalah untuk saling memberkati. Tuhan memberkati kita semua.